Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, sahabat Kang Arjuna di channel yang selalu setia menonton tayangan kami. Kali ini kami akan melakukan perjalanan menuju pedalaman Baduy yang ada di daerah Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Mohon maaf kami tidak bisa banyak mengambil gambar atau video karena situasi yang kurang memungkinkan. Namun kami akan mengupas sejarah asal-usul suku Baduy luar dan Baduy dalam, seperti apa kisahnya. Saksikan terus perjalanan kami, tapi sebelum kita lanjut, untuk mendukung channel kami mohon keikhlasannya untuk menekan tanda subscribe dan nyalakan tombol loncengnya, agar mendapatkan notifikasi video-video terbaru dari kami. Subscribe, gratis kok, terima kasih. Inilah Kang Syarif, salah satu penduduk asli suku Baduy luar. Sengaja beliau menunggu kami di terminal Ciboleger untuk menjemput kami. Beliau menjelaskan dulu batas-batas wilayah yang boleh menggunakan HP dan yang tidak boleh. Beliau juga menjelaskan jarak tempuh yang akan kita tempuh dengan jalan kaki dari terminal Ciboleger ke rumah beliau yaitu Baduy luar, sekitar 1 jam perjalanan, dan jika dari rumah beliau ke Baduy dalam sekitar 4 jam perjalanan dengan jalan kaki naik ke gunung menyeberangi beberapa sungai. Berhubung waktu sudah larut malam, tanpa berlama-lama kita langsung jalan menuju rumah Kang Syarif di Baduy luar. Kita akan menginap semalam di rumah Kang Syarif. Pagi-pagi kita akan meneruskan perjalanan ke Baduy dalam. Ikuti terus perjalanan kita. Ini perjalanan menuju ke Baduy luar dulu nih. Ini perjalanan menuju ke Baduy luar. Jadi kebetulan kami punya rekan di Baduy luar. Jadi kami akan nginap dulu di teman kami Kang Syarif. Inilah rumah Kang Syarif. Semalam kita menginap di rumah sini. Sambil menunggu persiapan kita melakukan perjalanan menuju Baduy dalam, saya akan kupas dulu tentang sejarah asal-usul suku Baduy. Suku Baduy merupakan masyarakat adat dan subetnis dari suku Sunda di wilayah pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Populasi mereka sekitar 26.000 orang. Mereka merupakan salah satu kelompok masyarakat yang menutup diri mereka dari dunia luar. Selain itu mereka juga memiliki keyakinan tabu untuk didokumentasikan, khususnya penduduk wilayah Baduy dalam. Baduy termasuk dalam suku Sunda. Mereka dianggap sebagai suku Sunda yang belum terpengaruh modernisasi atau kelompok yang hampir sepenuhnya terasing dari dunia luar. Masyarakat Baduy menolak istilah wisata atau pariwisata untuk mendeskripsikan kampung-kampung mereka. Sejak 2007, untuk mendeskripsikan wilayah mereka serta untuk menjaga kesakralan wilayah tersebut, masyarakat Baduy memperkenalkan istilah Sabha Budaya Baduy yang bermakna silaturahmi kebudayaan Baduy. Sebutan Baduy merupakan sebutan yang diberikan oleh penduduk luar kepada kelompok masyarakat tersebut, berawal dari sebutan para peneliti Belanda yang agaknya mempersamakan mereka dengan kelompok Arab Badawi yang merupakan masyarakat yang berpindah-pindah nomaden. Kemungkinan lain adalah karena adanya Sungai Baduy dan Gunung Baduy yang ada di bagian utara dari wilayah tersebut. Mereka sendiri lebih suka menyebut diri sebagai orang Kanekes atau orang Kanekes, sesuai dengan nama wilayah mereka, atau sebutan yang mengacu kepada nama kampung mereka seperti orang Cibeo, Cikeusik, dan Cikertawana. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, penulisan yang tepat adalah Baduy, bukan Baduy. Bahasa yang mereka gunakan adalah bahasa Sunda dialek Baduy. Untuk berkomunikasi dengan penduduk luar mereka lancar menggunakan bahasa Indonesia, walaupun mereka tidak mendapatkan pengetahuan tersebut dari sekolah. Orang Kanekes dalam tidak mengenal budaya tulis, sehingga adat istiadat, kepercayaan agama,
dan cerita nenek moyang hanya tersimpan di dalam tuturan lisan saja. Orang Kanekes tidak mengenal sekolah, karena pendidikan formal berlawanan dengan adat istiadat mereka. Mereka menolak usulan pemerintah untuk membangun fasilitas sekolah di desa-desa mereka. Bahkan hingga hari ini, walaupun sejak era Soeharto pemerintah telah berusaha memaksa mereka untuk mengubah cara hidup mereka dan membangun fasilitas sekolah modern di wilayah mereka, orang Kanekes masih menolak usaha pemerintah tersebut. Namun masyarakat Kanekes memiliki caranya sendiri untuk belajar serta mengembangkan wawasan mereka hingga sepadan dengan masyarakat di luar suku Baduy. Masyarakat suku Baduy secara umum terbagi menjadi 3 kelompok, yaitu Tangtu, Panamping, dan Dangka. Kelompok Tangtu adalah kelompok yang dikenal sebagai Kanekes dalam Baduy dalam, yang paling ketat mengikuti adat, yaitu warga yang tinggal di 3 kampung Cibeo, Cikeusik, dan Cikertawana. Ciri khas orang Baduy dalam adalah pakaiannya berwarna putih alami dan biru tua, warna tarum, serta memakai ikat kepala putih. Mereka dilarang secara adat untuk bertemu dengan orang asing. Baduy dalam adalah bagian dari keseluruhan orang Kanekes. Tidak seperti Baduy luar, warga Baduy dalam masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang mereka. Sebagian peraturan yang dianut oleh orang Baduy dalam antara lain, tidak diperkenankan menggunakan kendaraan untuk sarana transportasi. Tidak diperkenankan menggunakan alas kaki, pintu rumah harus menghadap ke utara atau selatan, kecuali rumah sampuun atau ketua adat. Larangan menggunakan alat elektronik teknologi, menggunakan kain berwarna hitam, putih sebagai pakaian yang ditenun dan dijahit sendiri serta tidak diperbolehkan menggunakan pakaian modern. Kelompok masyarakat Baduy kedua yang disebut Panamping, adalah mereka yang dikenal sebagai Kanekes luar, atau Baduy luar, yang tinggal di berbagai kampung yang tersebar mengelilingi wilayah Baduy dalam, seperti Cikadu, Kadu Ketuk, Kadu Kolot, Gajebo, Cisagu, dan lain sebagainya. Masyarakat Baduy luar berciri khas mengenakan pakaian dan ikat kepala berwarna biru gelap warna tarum. Baduy luar merupakan orang-orang yang telah keluar dari adat dan wilayah Baduy dalam. Apabila Kanekes dalam atau Baduy dalam dan Kanekes luar atau Baduy luar tinggal di wilayah Baduy, maka Baduy Dangka tinggal di luar wilayah Baduy, dan pada saat ini tinggal 2 kampung yang tersisa, yaitu pada Waras Cibengkung dan Sirah Dayah Cihandam. Kampung Dangka tersebut berfungsi sebagai semacam buffer zone atas pengaruh dari luar. Menurut kepercayaan yang mereka anut, orang Baduy mengaku keturunan dari Batara Cikal, salah satu dari 7 dewa atau Batara yang diutus ke bumi. Asal-usul tersebut sering pula dihubungkan dengan Nabi Adam sebagai nenek moyang pertama. Menurut kepercayaan mereka, Adam dan keturunannya, termasuk warga Kanekes, mempunyai tugas bertapa atau asketik mandita untuk menjaga harmoni dunia. Pendapat mengenai asal-usul orang Baduy berbeda dengan pendapat para ahli sejarah, yang mendasarkan pendapatnya dengan cara sintesis dari beberapa bukti sejarah berupa prasasti, catatan perjalanan pelaut Portugis dan Tiongkok, serta cerita rakyat mengenai Tatar Sunda, yang cukup minim keberadaannya. Masyarakat Baduy dikaitkan dengan kerajaan Sunda yang sebelum keruntuhannya pada abad ke-16 berpusat di Pakuan Pajajaran, sekitar Bogor sekarang, sebelum berdirinya Kesultanan Banten. Wilayah ujung barat Pulau Jawa ini merupakan bagian penting dari kerajaan Sunda. Banten merupakan pelabuhan dagang yang cukup besar. Sungai Ciujung dapat dilayari berbagai jenis perahu, dan ramai digunakan untuk pengangkutan hasil bumi dari wilayah pedalaman. Dengan demikian penguasa wilayah tersebut, yang disebut sebagai Pangeran Pucuk Umun menganggap bahwa kelestarian sungai perlu dipertahankan.
Untuk itu diperintahkanlah sepasukan tentara kerajaan yang sangat terlatih untuk menjaga dan mengelola kawasan berhutan lebat dan berbukit di wilayah Gunung Kendeng tersebut. Keberadaan pasukan dengan tugasnya yang khusus tersebut tampaknya menjadi cikal bakal masyarakat Baduy yang sampai sekarang masih mendiami wilayah hulu Sungai Ciujung di Gunung Kendeng tersebut. Perbedaan pendapat tersebut membawa kepada dugaan bahwa pada masa yang lalu, identitas dan kesejarahan mereka sengaja ditutup, yang mungkin adalah untuk melindungi masyarakat Baduy sendiri dari serangan musuh-musuh Pajajaran. Van Trich, seorang dokter yang pernah melakukan riset kesehatan pada tahun 1928, menyangkal teori tersebut. Menurut dia, orang Baduy adalah penduduk asli daerah tersebut yang mempunyai daya tolak kuat terhadap pengaruh luar. Orang Baduy sendiri pun menolak jika dikatakan bahwa mereka berasal dari orang-orang pelarian dari Pajajaran, ibu kota kerajaan Sunda. Menurut Dana Sasmita dan Jati Sunda 1986, orang Baduy merupakan penduduk setempat yang dijadikan Mandala, kawasan suci, secara resmi oleh raja, karena penduduknya berkewajiban memelihara kabuyutan, tempat pemujaan leluhur atau nenek moyang, bukan agama Hindu atau Buddha. Kabuyutan di daerah ini dikenal dengan Kabuyutan Jati Sunda atau Sunda Asli, atau Sunda Wiwitan. Wiwitan sama dengan asli, asal, pokok, jati. Oleh karena itulah agama asli mereka pun diberi nama Sunda Wiwitan.